Selamat datang di Ruang Kelam, mengupas cerita misteri horor dan konspirasi. Jadi malam ini gue bakalan cerita tentang sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat sana, bernamakan Villisca Murder House. Jadi itu adalah sebuah rumah, tepatnya 109 tahun yang lalu terjadi pembantaian yang sangat sadis di malam yang benar-benar sunyi, tidak ada orang mengetahui. Tiba-tiba terjadi pembunuhan dalam satu keluarga. Sebelum gue lanjut cerita ini, gue ulang lagi bahwa cerita yang gue ceritain malam ini adalah kisah nyata. Rumahnya yang dikenal dengan sebutan Villisca X Murder House, mungkin buat sebagian teman-teman sudah ada beberapa yang mendengar tentang kisah ini dan bakalan gue rewind karena udah bertepatan dengan 109 tahun yang lalu kejadiannya itu terjadi. Jadi kalau tahun ini adalah tahun 2021, kejadian horor mistis pembunuhan secara sadis ini terjadi di tahun 1912. Jadi di Amerika Serikat sana itu ada sebutan komunitas dekat di Loa Villis, namanya itu adalah Villisca di Amerika Serikat, yang semuanya berubah pada malam tepatnya itu di sekitaran tanggal 5 bulan Juni tahun 1912. Malam itu benar-benar malam paling bikin malam itu menjadi malam yang cukup sadis. Sebelum gue lanjut cerita ini lagi, gue bakalan ceritain kronologi kejadiannya. Jadi di kota kecil di Villisca, di situ terdapat atau sebuah nama yang cukup familiar, nama keluarga yang cukup familiar, yaitu keluarga Moore. Dia dikenal sebagai keluarga yang sangat baik dan ramah kepada tetangga dan sekitarnya, sehingga nama keluarga Moore ini citranya cukup baik di lingkungan sana. Bahkan sampai tetangga pun selalu memberi makanan, memberi sambutan yang baik kepada keluarga Moore ini, sampai mereka ada acara di mana ada acara di sebuah gereja yang satu keluarga ini melakukan aktivitas keagamaan kerohaniannya mereka bersama anak-anaknya, dan dilanjutkan dengan acara-acara yang membuat hari itu mungkin menjadi hari bahagianya mereka, sama seperti kita di sini. Program yang sedang mereka hadiri itu dihadiri juga cukup banyak anak-anak kecil, banyak peserta yang mengikuti secara menikmati acara tersebut. Jadi di dalam keluarga Moore ini terdiri dari Josiah, Sarah, Herman Moore, Mary, Catherine, Arthur Booth, Paul Vernon, dan ada dua anak kecil yang teman dari anak-anak mereka bernamakan Ina May dan Lena Gertrude. Di kota kecil di Villisca ini benar-benar keluarga Moore ini pokoknya dikenal secara baik dan ramah. Sampai mereka tanggal 9 Juni tepatnya ya, tahun 1912, Mary Catherine atau biasa yang dipanggil Catherine Moore itu mengajak dua sahabatnya, yaitu May, Lena, Gertrude, untuk menginap di rumahnya setelah acara yang tadi gue bilang. Mereka sedang ada acara kerohanian di gereja, sehingga mereka mengajak dua orang teman dari anaknya ini, yaitu dari temannya ini yang bernama Ina May dan Lena Gertrude. Acara yang dihadirin itu programnya semacam kayak Children Day yang dipimpin oleh Sarah Moore, ibu dari Catherine Seymour ini.
Program ini cukup bagus karena banyak dihadiri anak-anak kecil, tepatnya berceria-ceria, bersenang-senang sampai mereka setelah mengikuti acara tersebut mereka pulang ke rumah secara sukaria, tersenyum bebas, pokoknya muka ceria setelah menghadiri program Children Day tersebut. Dan menginaplah 2 orang teman dari si anak si Moore ini, Catherine. Keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi itu Mary Peckham, tetangga Moore yang rumahnya bersebelahan dengan si rumah Catherine Moore ini, dengan membawa baju sisiannya, dia sebenarnya berniat untuk menjemur di halaman rumahnya, aktivitas sehari-hari. Dengan membawa cuciannya tersebut, dia sedang menjemur pakaian dan melihat rumah Moore yang tampak tidak seperti biasanya. Jadi ketika mereka setelah menghadiri program tersebut pulang di sore hari, keesokannya ada hal-hal yang mencurigakan bagi si tetangganya si Moore ini, yaitu Mary Peckham tersebut. Tidak seperti biasanya, rumah terlihat sepi, sunyi, padahal hari sebelumnya mereka berceria-ceria. Di esok paginya langsung seperti tidak ada kegiatan sama sekali. Cukup sebagai nalar tetangga yang biasa melihat keceriaan itu, biasanya sudut pandangnya akan langsung berubah. Karena melihat kondisi rumah yang cukup sepi, si Mary Peckham mungkin melihat bau-bau mistis yang mungkin sedang terjadi, ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut, karena penasaran, Mary Peckham pun mendatangi rumah Moore dan mengetuk pintu rumah si Catherine Moore tersebut. Ia mengetuk berkali-kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Di situ Mary Peckham pun makin terlihat kebingungan dan tidak seperti biasanya. Keluarga Moore yang seperti biasanya ceria, rumahnya ramai, tapi bersunyi, bahkan diketok pun tidak ada suara sama sekali. Kecurigaan mistisnya pun makin mendalami dan makin mencurigakan. Setelah dia mengetuk berkali-kali dan tidak ada jawaban atau langkah kaki yang terdengar dari dalam rumah si Catherine Moore, Mary Peckham pun dengan rasa penasarannya mencoba mendobrak atau mendorong pintunya masuk untuk mengecek lebih detailnya lagi kenapa rumah tersebut terlihat sangat-sangat sunyi. Kemudian Mary Peckham pun setelah masuk, dia memeriksa beberapa kamar, pintu, mengeluarkan bahkan sampai memeriksakan kandang ayamnya si Catherine Moore yang biasanya ayam-ayam itu sebenarnya harusnya sudah dikeluarkan dari kandangnya, tapi karena ada kejadian yang mungkin tidak diketahui atau belum diketahui, ayam tersebut masih di dalam kandangnya secara rapi, membuat si tetangganya tersebut, si Mary Peckham ini makin penasaran lagi apa yang sedang terjadi. Kemudian setelah ia mengeluarkan ayam-ayam dari kandangnya, ia pun memanggil Rose Moore, kakak dari Josiah Moore, di rumahnya, yang mengabarkan keanehan yang terjadi di rumah adiknya tersebut. Si Rose Moore pun mengalami hal yang sama ketika ia mengetuk rumah adiknya tersebut, tetap tidak ada jawaban. Rose pun langsung mengeluarkan kunci duplikat yang memang ia pegang, langsung membuka pintu depan rumah. Jadi ternyata si Mary Peckham ini ada beberapa pintu rumah yang memang tidak bisa dibuka secara langsung, sehingga membutuhkan kunci duplikat tersebut. Rose pun langsung melangkah ke dalam rumah ketika pintu terbuka, sedangkan Peckham menunggu di luar.
Jadi adiknya si Moore ini yang dia masuk ke rumah, dan Rose yang sudah berada di dalam rumah tersebut membuka ruangan yang terletak berseberangan dengan ruang tamu, karena ruangan itu adalah sebenarnya untuk kamar tamu. Terkejut, betapa terkejutnya si Rose, adik dari si Catherine Moore tersebut, melihat percikan darah. Ketika membuka pintu tersebut, ia melihat dua tubuh kecil yang bersimbah darah di atas kasur. Sungguh terkejutlah si Rose ini melihat dua tubuh tersebut itu adalah tubuhnya si Mae dan Lena. Jadi tubuhnya Ina Mae dan Lena ini sudah terbaring bercucuran darah yang tidak jelas asal-usul kejadiannya seperti apa. Rose pun berteriak memanggil si Peckham dan menyuruhnya untuk memanggil mungkin ini adalah sepupunya Hank Horton, yang bisa disebut dia ternyata adalah seorang polisi di lingkungan tersebut. Merasa ada sesuatu yang salah, Rose pun langsung memeriksa kamar adik dan keponakannya, dan dia pun semakin terkejut ketika dia melihat kondisi mereka tidak berbeda dengan kondisi Ina Mae dan Lena. Bersimbah darah, keadaannya sudah mati di atas kasur. Tiga orang tersebut makin terkejut, makin bertanya-tanya kapan kejadiannya dan sejak kapan dan siapa pelakunya. Pembunuhan yang pertama kali dilakukan ternyata itu ada di kamar pasangan Sarah dan Josiah. Hal ini dapat dilihat dari luka si Josiah yang cukup parah, sampai ada luka sobekan terdapat di muka Josiah, bahkan hingga bola matanya hampir tercungkil, atau bisa dibilang matanya memang sudah dalam kondisi tercungkil. Jadi semua anggota keluarga yang telah tidur ketika pembunuhan terjadi, kecuali ada satu orang, Ina Mae. Jadi sepertinya Ina Mae ini sempat melawan karena ada beberapa tanda kekerasan di lengannya, tanda bukti bahwa dia sempat melawan kepada si pembunuh keluarga ini, sehingga memang ada beberapa bekas yang cukup memar di belakang, sehingga polisi si Hank Horton ini langsung menebak bahwa si Ina Mae ini sempat melawan. Mayat berserakan entah berantah terpapar benar-benar di lantai itu, berjujuran darah dengan kondisi yang sangat mengenaskan di tempat tidur. Korban pembunuhan massal ini benar-benar cukup sadis, karena di satu sisi banyak tetangga yang benar-benar tidak menduga ada pembunuh sekejam ini yang bisa masuk menyelinap ke dalam rumahnya keluarga Moore. Lanjut cerita, bahwa si pembunuh ini, dari informasi yang gue dapat, mungkin informasinya juga tidak terlalu jelas ya, bahwa si pembunuh ini sebenarnya dia udah ada di dalam, atau pada saat keluarga Moore sampai dari acara kemarin mereka dari program Children Day itu, atau memang sebelum acara itu ketika rumah ditinggal sepi, si pembunuh sudah ada di rumah itu. Dan informasi yang gue dapat bahwa pembunuh itu sempat atau bersembunyinya jadi ada di atas loteng, bahwa kita tahu di setiap rumah di Amerika Serikat sana, tipe rumah-rumah mereka tuh biasanya selalu ada loteng buat nyimpen barang-barang yang sudah tidak terpakai. Itu biasanya mereka taruh di atas, tepatnya di sekitar lantai 3 atau lantai 4, tergantung tipe rumahnya. Si pembunuh ternyata sesuai informasi yang gue dapat ya, walaupun gue nggak tahu nih pembunuh ini sebenarnya udah ada di loteng tersebut sejak sehari sebelum keluarga Moore ini tertidur lelah di malam hari, atau
pembunuh ini menyelinap ketika memang keluarga Mor sudah tertidur lelah. Tapi informasi yang gue dapetin ternyata pembunuh tersebut udah ada di loteng. Jadi otomatis kalau menurut gue sendiri sih pembunuh ini memang udah menunggu kehadiran dari keluarga Mor, menunggu dalam situasi mereka tertidur lelah, sehingga pembunuh tersebut dengan mudah bisa menghabisi keluarga ini secara mudah. Dan informasi yang gue dapat juga bahwa pembunuhnya si keluarga Mor ini yang dikasat matain oleh polisi setempat terdapat sebuah kapak dan lilin. Jadi kalau kita bisa bayangin pembunuhnya, biasanya pembunuhnya itu kalau teman-teman mungkin suka nonton film horor, biasanya dia suka pakai kayak semacam hoodie hitam panjang sampai bawah, memegang kapak di sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang lilin. Jadi pembunuhnya itu sebenarnya satu orang doang. Desas-desusnya juga, kenapa ada kejadian ini, ada beberapa yang menggosipkan bahwa keluarga Mor ini mempunyai masalah di luar sana. Jadi entah itu ada dendam, kesumat, atau ada problem di dunia pekerjaannya, bahkan sampai digosipin bahwa si suaminya ini sempat selingkuh dengan istri beberapa partner, sehingga terjadilah dendam yang membuat keluarga Mor ini benar-benar dibantai habis-habisan hanya menggunakan dengan kapak. Lanjut cerita, setelah gua jelasin kasat mata pembunuh si keluarga Mor ini, informasi yang gue dapetin pun juga cukup sangat-sangat bikin hal-hal yang sangat misteri dan mistis. Karena dalam kasus di cerita yang gue dapetin yaitu Villisca X Murder House ini, si pembunuh setelah melakukan kekejaman yang sangat luar biasa kepada keluarga Mor, khususnya kepada si ayah dari keluarga Mor ini, pembunuh langsung mengkapak beberapa kali, bahkan polisi bisa menghitung sejumlah sebanyak 9 kali sampai matanya itu tercungkil lepas. Bayangin itu di kepalanya dikapak berulang kali, matanya langsung lepas. Dan sisanya mungkin kayak anak-anaknya sadis juga, tapi nggak sesadis si ayah dari keluarga Mor ini. Teman tetap aja ini kejam, karena yang gue ceritain di awal ada 2 temen yang sebenarnya cuma diajak nginep semalam, tapi langsung ikut kena musibahnya juga, kena pembantaian tersebut, yang mungkin mereka sebenarnya juga nggak tahu masalah apa yang ada terjadi di keluarga Mor, tapi ikut kebawa nih. Oke, lanjut cerita. Mungkin singkat ceritanya adalah si pembunuh setelah melakukan pembunuhan secara sadis itu, setelah melakukan pembunuhan tersebut, pembunuh menutup sebuah tirai yang ada di rumah Villisca, menutup dan melakukan sesuatu yang mungkin polisi sampai saat ini pun tidak bisa menebak apa yang sebenarnya dia lakuin, karena polisi zaman dulu pun juga tidak atau belum mempunyai informasi yang cukup tentang kegiatan-kegiatan yang mistis. Tapi kalau gue lihat sih dari kejadian-kejadian atau keseringan film-film yang mungkin teman-teman sering tonton, jadi informasi yang gue dapat juga bahwa si pembunuh tersebut setelah melakukan kegiatan yang cukup sadis kepada keluarga Mor ini, dia melakukan tutup tirai di rumah Villisca tersebut. Kegiatan yang dilakuin itu desas-desusnya adalah kegiatan satanisme. Pokoknya kegiatan yang berbau pemuja setan. Entah itu dia menjadikan keluarga Mor ini tumbal untuk keperluan pribadinya si pembunuh, atau psikopat, atau memang ada dendam pada keluarga ini. Sampai hari ini gue ceritain itu belum ada informasi yang cukup detail
alasan si pembunuh tersebut membunuh keluarga Moore. Yang kita tahu atau dari awal gue cerita bahwa keluarga Moore ini di lingkungan di komunitas kecil di Iowa, Amerika Serikat sana pada tahun 1912 itu adalah keluarga ini cukup sangat baik dan ramah ke lingkungan sekitar. Tapi kita juga tidak bisa mengetahui aktivitas dari keluarga Moore ini mungkin di luar dari Iowa tersebut. Jadi polisi di zamannya tahun 1912 itu mungkin karena keterbatasan teknologi juga, sehingga misterinya itu belum ketebak nih, alasan pembunuh melakukan hal yang cukup sadis hanya menggunakan kapak itu yang terdiri dari 8 orang meninggal secara mengenaskan. Singkat cerita lagi, setelah kejadian itu di tahun sekitaran 1940 sampai 1950-an itu ada satu orang yang mungkin bakalan gua kasih tahu juga. Jadi setelah kejadian tersebut di tahun 1912, rumah itu tidak ditinggalin lagi. Jadi sempat 20 tahun itu rumah gak ada yang nempatin karena pada takut akan hal-hal yang tidak diinginkan, karena desas-desusnya yaitu tadi si pembunuh atau gosipnya itu udah menyebar ke seluruh di komunitas di Iowa tersebut, udah menyebar desas-desus si pembunuh ngelakuin kegiatan setan atau pemuja setan, sehingga banyak orang yang sebenarnya tertarik mungkin pada rumah itu. Pada saat mereka mengetahui sejarahnya, mereka tidak menjadi mensewa atau membeli rumah tersebut. Apakah rumah tersebut berhantu? Nah, ini yang bakalan gue lanjutin di kisah nyata ini, bahwa di tahun yang tadi gue kasih tahu, tahun 1950-an sekitar segitu, ada satu orang yang benar-benar menempati rumah si Moore ini. Sekitaran tahunnya, ternyata gue dapat informasinya sekitar tahun 1936 sampai 1942, yaitu Berdine Miller. Jadi Berdine Miller ini sempat diinterview tahun 90 atau 2000-an lah, diinterview tentang bagaimana situasi ketika dia menempati rumah si Villisca X Murder House ini, mantan rumah yang bekas kejadian pembunuhan secara sadis oleh pembunuh yang benar-benar mungkin dia satanisme, sehingga banyak orang yang ketakutan kalau mau nempatin rumah ini. Waktu itu si Berdine Miller ini jadi cerita, dia masih umur 18 tahun ketika dia menempati rumah si bekas si Moore ini, keluarga Moore. Jadi dia baru aja lulus SMA dan dia punya adik berumur 16 tahun. Punya kakak juga umurnya 20 dan ayahnya dia itu adalah anggota polisi. Ketika dia menempati rumah itu, dia bilang bahwa keluarganya tidak sama sekali ada perasaan cemas, khawatir, takut, itu nggak ada. Sehingga dia bilang bahwa rumah ini tidak berhantu. Ya, jadi si Berdine Miller ini menginfokan bahwa dia tidak ada rasa takut sama sekali, sehingga tidak ada hal-hal mistis yang perlu dikhawatirkan. Jadi nggak semua rumah bekas pembunuhan itu akan bernuansa mistis, balik lagi ke orangnya. Ketika orang itu berpikir positif, mungkin hal-hal positif akan terus terulang. Tapi kalau lu dari awal udah negatif, ya rasa takut akan menghantuin diri kalian semua. Suasana setelah kejadian tersebut di Villisca X Murder House benar-benar ngebuat guncangan di komunitas kecil di Iowa sana, membuat sekitar tuh jadi bahkan sempat beberapa tahun itu mereka benar-benar tidak ingin berpapasan dengan rumah tersebut, walaupun sudah ditempatin oleh si Berdine Miller ini sampai tahun 1942. Jadi rumah Villisca X Murder House ini di tahun sekarang itu
sudah dijadikan kota wisata berhantu, bahkan dijadikan beberapa wisata kunjungan untuk orang Amerika Serikat di sana untuk sekedar berfoto tria tentang histori kekejaman yang pernah terjadi di tahun 1912 kepada keluarga Moore ini, sekaligus mengingat walaupun sampai saat ini pun, sampai malam ini pun gue cari informasi pembunuhnya siapa itu belum ada. Walaupun gue juga dapat beberapa informasi bahwa di tahun 2014 kemarin, atau ya beberapa tahun ke belakang, tepatnya tahun 2014, ada kunjungan kalau di Indonesia ini mungkin kayak dunia lain, atau pokoknya pengejar hantu lah. Orang-orang yang senang banget nih belusukan nyari-nyari hantu. Jadi ada satu orang yang bener-bener dia ngejar konten mungkin ya ke rumah tersebut, ke rumah Felicia X Murder House ini. Di suatu malam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Jadi si orang ini nih yang ingin mendapatkan kemistisan dari si Felicia X Murder ini justru membalikan musibah ke orang tersebut. Yang terjadi itu adalah dia menusukkan pisau ke diri dia sendiri ketika dia lagi membuat konten belusukan di rumah tersebut. Itu di tahun 2014, tapi informasinya mungkin belum terlalu gua dalamin banget, jadi nggak tahu nih benar apa enggak. Tapi buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa dicek nanti dari beberapa blogspot atau blogger, informasi yang gue dapetin dari situ tentang Felicia X Murder House. Gue ingetin lagi bahwa cerita Felicia X Murder House ini benar-benar mengguncang di tahun 1912 dan ini adalah kisah nyata. Singkat cerita, Felicia X Murder House ini sampai saat ini belum ada kejelasan tentang siapa pembunuhnya dan tujuan si pembunuh itu apa, dan mungkin di sekarang ini pembunuhnya mungkin juga sama-sama juga udah meninggal, tapi gua nggak tahu itu pembunuhnya siapa. Jadi buat kalian yang suka video ini jangan lupa kasih jempol. Buat yang bosan tetap di like juga, karena gue akan share beberapa kasus kisah nyata lagi yang nanti bakalan gue ceritain di Ruang Kelam ini. Nanti linknya ada di deskripsi buat teman-teman yang mungkin mau share cerita nyata di kehidupan, atau lu punya referensi film-film yang memang dari true story juga, bakalan gue ceritain di sini. Jadi nanti ada alamat email, jangan lupa di deskripsi ya, lu cek aja linknya. Selamat malam di Ruang Kelam.